ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Dan seperti biasa dengan Lause Christine, sebelum mulai kita akan menyembah Tuhan, meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Lause mau mengajak kita menyanyikan lagu Lingkup Piku dalam versi bahasa Inggris dulu, baru kita nyanyi dalam versi bahasa Indonesia. Oke? Anak-anak, kita akan ingat kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan kasih setia. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, memeluk kami Tuhan dengan kasih setiamu Tuhan, dan senantiasa menjaga kami Tuhan dari segala hal yang membahayakan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau kami masih boleh ada dengan tubuh yang sehat sampai dengan saat ini, kami percaya Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mencintai kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami akan kembali berbakti kepadamu. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, siapkan hati kami Tuhan untuk menyembahmu di dalam pujian dan juga di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, bekerja dalam hati kami Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Sudah siap memuji Tuhan bersama-sama dan masih semangat ya? Sudah segar ya? Oke, sebagai anak-anak Tuhan, Lause mau mengajak kita menyanyikan lagu ini yang mengingatkan kita sebagai anak Tuhan. Kita percaya hanya ada satu jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus, membawa kita kepada jalan keselamatan itu. Sambil kita akan memberikan persembahan ya, dengan kode yang ada di samping Lause ya. Kita akan sama-sama, lagu ini lagunya baru ya, tetapi kita sama-sama belajar ya. Oke, siap? Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal di dalam Yesus.
lagunya nggak susah ya, tapi next time kita akan ulang lagi. Oke? Sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami datang Tuhan bawa persembahan kami, biarlah Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat Tuhan, bukan hanya kepada orang-orang dalam komunitas kami Tuhan, tapi juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengenal satu jalan kebenaran, yaitu hanya dalam Tuhan Yesus. Maka kami berdoa biarlah kiranya sungguh Tuhan, melalui uang ini Tuhan, ada begitu banyak jiwa berjangkau untuk percaya padamu. Berkati juga papa mama kami yang bekerja begitu keras Tuhan untuk menghidupi kami Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka selalu Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan juga dengan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kembali memuji dan mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada waktu kita mengenal jalan kebenaran dalam Tuhan Yesus, sebenarnya semua itu terjadi karena sejak awal kita dijadikan oleh Tuhan. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya sampai kita boleh mengenal Dia. Dan pada waktu kita mengenal Dia, Tuhan berkata jalannya tidak akan mudah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kembali kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatunya itu baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, asalkan kita tetap setia dan percaya kepada Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Serina, kita semua mengajak kita menyanyikan semua baik, segala sesuatu sejak semula Tuhan jadikan semua itu baik. Karena Allah kita tidak pernah merencanakan yang jahat pada anak-anaknya. Seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita nyanyikan bersama-sama.
Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Lause bisa bertemu kalian kembali di sekolah Minggu pada hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin Lause Deni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan, sehingga Tuhan tiap-tiap hari Tuhan kami rindu Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Lause mau tanya, kalian pernah nggak mendengarkan tentang penganiayaan? Nah, apa yang kalian pikirkan kalau Lause ngomong penganiayaan? Pasti kalian memikirkan hal-hal yang waduh menderita sekali, waduh tidak enak sekali ya. Nah, penganiayaan itu kan tidak enak ya, rasanya menderita ya, rasanya tidak mungkin kita kalau mengalami penganiayaan terus kita bahagia, kayaknya rasanya tidak mungkin. Tapi coba anak-anak buka di dalam Matius ya, di Matius pasal 5 itu ada khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, dan dia juga Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, kok bisa ya Lause penganiayaan tapi Tuhan Yesus bilang berbahagia ya, karena Tuhan Yesus mau menjelaskan pada kita penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang karena dia berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan telah tetapkan ya, dan kebenaran itu oleh kebenaran itu makanya dia dianiaya ya. Mungkin kalian bingung, aniaya itu apa sih? Saya kayaknya belum pernah deh ngerasain kayak gitu ya. Mungkin kalian merasanya kayak dibully ya, atau nggak mau. Maksudnya teman-teman mungkin ada yang menyingkirkan kalian, tidak mau berteman dengan kalian karena kalian itu tahu kebenaran dari Tuhan dan kalian benar-benar melakukannya. Misalnya orang-orang udah pada anak-anak yang lain misalnya mungkin mereka udah gampang banget deh mau nyontek, ya udah nyontek aja. Tapi kalian karena kalian anak Tuhan, kalian tidak mau melakukan itu ya. Kalian dengan tegas bilang, biarpun saya sekolah dari rumah saya bisa menyontek, tapi saya tidak mau melakukan. Nah, orang-orang mungkin berpikir, ih ini orang aneh ya, ini orang kayaknya nggak perlu diajak berteman karena tidak bisa berteman sama kita. Kita kan orang-orang normal ya, dikasih kesempatan untuk bisa nyontek, kenapa enggak? Loh, kok dia beda ya? Dia malah tidak mau melakukan itu ya. Banyak hal lain lagi mungkin ya. Kalian ada waktu misalnya untuk harus membaca firman Tuhan, renungan ya. Tapi ada temen yang misalnya merasa, ih kalian nih kayak sok suci banget deh, kayaknya sok rohani banget ya. Nah, akhirnya kalian dikucilkan. Nah, ada satu tokoh Alkitab ya di dalam Perjanjian Baru. Mari kita sama-sama, Lause mau ajak kalian tonton video yang akan Lause putarkan ini. Dan dia juga mengalami ya penganiayaan ya, bahkan di penjara ya, karena kebenaran yang dia pertahankan. Mari kita sama-sama persiapkan diri ya.
Aku ingin kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Kau tahu aku tidak bisa ingkar janji yang kukatakan di depan para tamu. Kapten! Pergi ke penjara dan penggal kepala Yohanes. Ayo, kita harus cari Chris. Joy, aku menemukan Yohanes. Terlambat. Chris, mereka akan memenggal kepala Yohanes. Apa? Tidak. Ayo jalan, ayo jalan, ayo. Ayo. Kenapa harus berakhir seperti ini? Chris, Superbook, jangan sekarang. Apakah yang kupikirkan itu terjadi? Apakah Yohanes? Yohanes selalu mengatakan kebenaran, apapun yang akan terjadi nanti. Oh, hai Chris. Kau suka permainan baru itu? Aku minta Gizmo menghapusnya semua. Apa? Kau tidak boleh melakukan itu. Tidak, kamu yang tidak boleh, Sam. Kamu tahu, mencuri itu salah. Apakah kamu mengunduh dari tempat bajakan atau dari toko dan mengumpulkannya di kantongmu? Aku dapat jadi temanmu. Tapi tidak dalam permainan jika kamu mencuri dan curang. Dan itulah kebenarannya. Iya, barangkali yang kulakukan itu tidak benar. Tapi aku punya permainan terbaik di sekolah sebelum yang lain punya. Kau tahu, sepertinya aku mulai mengerti kenapa kadang-kadang Yohanes Pembaptis perlu berteriak begitu keras. Ya, mungkin harus begitu caranya terhadap beberapa orang. Tapi, untuk sekarang kita beri waktu untuk Sam berpikir tentang hal ini. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Kalian sudah menonton tadi film tokoh Alkitab, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana ia membela kebenaran, ya. Dia menegur, bahkan raja dia berani tegur untuk supaya raja itu bisa melakukan kebenaran, ya. Dan dia benar-benar konsisten. Konsisten itu dia benar-benar
melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Gak hari ini melakukan yang benar, besok enggak, tidak. Dia tiap hari dia berusaha untuk melakukan kebenaran yang telah Tuhan tetapkan bagi dia ya. Dan dia juga ingin orang-orang yang di sekitar dia juga melakukan kebenaran, dan dia selalu mengatakan kebenaran ya tentang Kristus. Dia tidak mempromosikan diri dia sendiri, tapi dia selalu memberitakan kabar baik tentang Kristus ya. Sampai dia harus dipenjara, sampai dia harus dipenggal kepalanya, semua dia lakukan karena dia tahu kebenaran dari Tuhan yang telah Tuhan berikan. Nah, firman Tuhan hari ini lewat film yang kita tonton, kita mengerti ya bahwa kita tahu dia dianiaya karena kebenaran itu akan dihibur oleh Tuhan. Bagaimana cara penghiburan Tuhan? Ya, Tuhan itu menghibur tuh lebih ampuh dari orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Dia adalah sahabat kita ya, sahabat sejati kita, dan Tuhan itu lebih dari semua. Dia tahu apa isi hati kita, dan Dia tahu apa yang kita alami, dan Dia menghibur kita lebih dari dunia. Nah, anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil di dalam Matius 5 ayat 10. Kalian bisa buka Alkitabnya atau kalian bisa membaca di layar televisi kalian, saya akan tampilkan ya. Isinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi Lose sekarang mengerti kenapa disebut berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kenapa? Karena di dalam 2 Korintus 1 ayat 5 Rasul Paulus berkata, ya, kalian juga bisa buka ya di dalam 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, jadi penghiburan dari Tuhan tuh berlimpah-limpah. Untuk itu kita kalian semua anak-anak yang di rumah, kalian juga kita sama-sama belajar untuk tidak takut akan penderitaan yang harus kita alami, atau penganiayaan yang harus kita alami ya. Itu semua Tuhan akan berikan kita kekuatan, dan Tuhan akan memberikan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Mari kita sama-sama ya, kita mendengarkan firman Tuhan ini bukan hanya dengar, tapi kita melakukan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mendengarkan, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk jangan takut di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi penganiayaan yang mungkin kami akan alami. Tapi kami tahu di dalam Kristus Tuhan selalu menghibur kami. Di dalam Kristus Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Ada Roh Kudus yang selalu Tuhan menghibur, yang selalu setia Tuhan untuk menemani setiap kami. Sehingga kami juga tidak takut di dalam menghadapi ini semua. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami Tuhan. Mungkin di dalam kami memasuki liburan, biarlah kami juga bisa memanfaatkan liburan ini dengan baik, dengan kasih setia yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Bye.